Lita Gading melalui kuasa hukumnya, Syamsul Jaidin, menanggapi laporan yang dilayangkan Ahmad Dhani terhadap kliennya. Dalam keterangannya, Syamsul Jaidin menilai laporan Ahmad Dhani terhadap salah satu konten yang dibuat kliennya yang menampilkan foto dan anak-anak yang bersangkutan salah alamat. Saat menggelar jumpa pers di hadapan awak media, pihak Lita Gading menilai jika konten-konten yang dibuat oleh kliennya adalah dalam rangka mengedukasi. Apalagi konten tersebut dibuat Lita Gading dalam kapasitasnya sebagai psikolog. Klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat. Dia bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis. Klien kami malah mengedukasi agar jangan dibawa anaknya. Coba dia ditonton videonya sampai selesai. Ada 3 video itu. Coba ditonton sampai selesai. Ada 3 video. Malah dia mengedukasi. Please deh, jangan lu bawa anak lu ke dalam permasalahan lu. Karena anak tidak ada masalah. Ini adalah salah satu itikat baik dari klien kami menanggapi bahwa ini salah alamat. Sebelumnya, Ahmad Dhani didampingi kuasa hukumnya Aldwin membuat laporan terhadap Lita Gading atas dugaan perundungan yang dialami anaknya yang berinisial SA. Saat membuat laporan, pihak Ahmad Dhani mengeluhkan adanya foto dan nama sang anak yang dicantumkan dalam video yang membahas tentang masa lalu yang bersangkutan. Bahkan, pihak Ahmad Dhani menilai apa yang dilakukan oleh Lita Gading adalah kejahatan yang serius. Terkait hal itu, pihak Lita Gading justru mempertanyakan separah apa kondisi anak dari pelapor. Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Ya, anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Elektronik, artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi, inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kami melihat dari video-video yang beredar bahwa videonya menyatakan karena ada video yang diunggah klien kami, itu menampilkan foto anak daripada pelapor. Kita sebut saja pelapor ini, mohon maaf karena dia juga adalah pejabat publik, Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Komisi 11, Bapak Ahmad Dhani, yang kemarin beserta pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar kemarin. Di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman. Ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat, menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi.
bukan ujuk-ujuk laporan. Terus apakah pertanyaan saya, apakah anaknya beliau ini mengalami perundungan, mengalami kekerasan? Apakah sudah diperiksa di psikolog? Apakah ada terdampak dia sampai tidak bisa sekolah? Dalam laporannya, Ahmad Dhani menjerat Lita Gading dengan pasal 76C Junto, pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sebelum itu, Ahmad Dhani juga mengaku sudah lebih dulu memberikan somasi terhadap Lita Gading. Lagi-lagi, pernyataan pihak Ahmad Dhani direspon dengan sangkalan oleh pihak Lita Gading. Ya, dan itu tidak main-main jeratannya. Ini karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka, ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan sebagainya, sehingga kita tidak main-main karena ini dianggap kejahatan serius karena terhadap kejahatan anak. Maka kita akan laporkan. Mudah-mudahan menjadi efektif dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan ya dugaan tindak pidana. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri. Klien saya masih sampai saat ini masih di luar negeri dan tidak pernah menerima somasi, surat teguran ataupun apapun bentuknya itu. Hukumnya menanggapi ini ada apa? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seseorang yang katanya melaporkan klien kami. Mungkin rekan kita itu kurang update. Jadi untuk Undang-Undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115 dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya mau dia mau laporkan dengan unsur pasal apa? Dan saya perlu ingatkan kembali bahwa kalaupun tindak pidana kekerasan anak itu minimal hukumannya 3 tahun 6 bulan. Dan itu kekerasan yang dibuktikan dengan ada visum et repertum dan lain-lain, bukan berdasarkan katanya-katanya. Ini negara hukum, bukan negara nenek moyang kita. Bukan negara nenek moyang dia. Meski demikian, pihak Lita Gading tak membantah anggapan pihak Ahmad Dhani yang menyebut jika dalam konten yang dipermasalahkan, kliennya membuat foto dan menyebut nama anak Ahmad Dhani. Meski begitu, Syamsul berkilah jika itu dilakukan sebagai bentuk edukasi agar anak tidak menjadi sasaran publik atas masa lalu yang dilakukan oleh orang tuanya. Benar. Safia Ahmad Dhani disebutkan, permasalahannya di mana? Itu kan di bawah umur, Pak. Jadi yang dipermasalahkan sama Ahmad Dhani itu dari wanitanya itu sendiri mengunggah foto dari anak di bawah umur dan menyebutkan nama aslinya dari Safia itu sendiri. Banyak kok media di berita, di Tribun, ada di Tribun di lain-lain, teman-teman bisa cek di Google kok. Banyak media yang memberitakan itu. Kenapa klien kami yang dilaporkan? Ada apa klien kami yang dilaporkan? Harusnya dia melaporkan dong media-media yang mengupload anaknya, mengupload berita ini. Klien kami hanya menanggapi secara akademisi, sebagai akademisi ya. Saya ulangi lagi, sebagai akademisi untuk edukasi. Sebagai akademisi untuk edukasi, please deh. Diblur nggak matanya atau full? Saya belum pernah lihat. Kan tidak diblur. Karena foto itu diambil dari sosial media, dari berita-berita yang sudah beredar. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini kan foto-fotonya yang diupload oleh klien kami, diambil dari berita-berita yang sudah beredar. Ini ada Nakita, Tribun, Pos Kupang, Tribun Style, Inti Seleb, Tribun. Laporkan semuanya. Baru laporkan klien kami. Jadi jangan ada tendensius. Terus kita lihat, kalau kita mau jujur, kapasitas klien kami, Ibu Lita Gading, itu adalah sebagai profesional psikolog. Jadi pendapat beliau itu bersifat umum dan analisis psikologis berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik yang sebenarnya memang ada, dan beliau menyatakan pendapatnya sesuai dengan kapasitas beliau sebagai psikiater. Justru di situ kita lihat ada
yang disampaikan itu berupa pencerahan dari seorang psikolog yang mungkin mempunyai perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang dihadapi anak, terutama anak di bawah umur. Apalagi disinyalir yang bersangkutan terlapor pendidikannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi, katanya sampai S3, sampai doktor. Apa iya dia tidak mengerti? Berpengaruh ketika pendidikan tinggi akan bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, itulah yang kita sesalkan, itulah yang harus menjadi efek jerah ke depan. Siapapun. Ya karena dia berpendidikan tinggi makanya ngasih pencerahan. Karena dia mengetahui makanya dia memberikan pencerahan. Karena dia seorang psikolog bersumpah, hati nuraninya memberikan pencerahan, memberikan masukan edukasi untuk agar anak-anak kita nanti bisa lebih baik. Jadi kenapa ditanggapi oleh klien kami? Karena klien kami itu ada video sebelumnya yang viral. Dia sudah viral duluan dengan beberapa media yang teman-teman bisa cek sendiri juga di sosial media maupun di berita web maupun di lain-lain. Yang ditanggapi oleh klien kami adalah karena adanya disebut anaknya. Bukan klien kami yang menyebutkan. Jadi klien kami menanggapi berita itu jangan sampai tereksploitasi. Mengingatkan kembali, mengedukasi kembali, tidak dieksploitasi. Makanya coba didengarkan videonya secara seksama hingga selesai. Yang dikomentari adalah permasalahan publik. Informasi yang ada di ranah publik, bukan informasi yang ada di ranah private. Terkecuali kalau informasi itu belum mencuat ke publik. Dan klien kami menuduh itu, apa tuh diduga itu ada unsur tindak pidana yang akan dilakukan jika kalau itu bukan informasi publik. Ini kan informasi publik, teman-teman bisa cek sendiri. Kita kan cek sama-sama nih, ya kita cek sama-sama. Karena ada beritanya kan. Teman-teman masyarakat Indonesia bisa ngecek sendiri di Google. Karena ada beritanya. Terkait sangkalan pihak Lita Gading yang menganggap konten tersebut bermuatan edukasi, pihak Ahmad Dhani sendiri tegas membantah. Menurutnya, apa yang dibuat Lita Gading dengan membahas masa lalu sambil memunculkan nama dan foto dari SA adalah sebuah kesalahan besar. Nah, jadi, itu menurut dia kan. Jadi sudah jelas di video dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya itu justru kontraproduktif terhadap perilaku orang tuanya yang diambil beritanya dari berita gosip dan berita fitnah, dan itu tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Anak jadi korban, dia terbebani psikologisnya, kasihan, nggak boleh. Apalagi orang, menurut saya orang-orang begini harus terkena jerat. Dan sudah disampaikan di videonya sendiri, mereka pun sendiri mengakui bahwa ini katanya video edukasi. Mereka menganggap itu bukan edukasi, itu kan anggapan mereka secara pribadi, bukan secara undang-undangnya. Kalau Anda tidak mau dipublish, jangan jadi public figure, jangan jadi anggota dewan. Apalagi sekarang sebagai anggota DPR RI, Komisi 11 ya, Komisi 11 dan ibunya dan istrinya, mbaknya, Komisi 6. Harusnya lebih soft, lebih tenang, lebih fokus untuk mengurusi rakyat, bukan urusan remeh-temeh seperti ini. Namun, laporan yang kini sudah masuk di Polda Metro Jaya, pihak Ahmad Dhani mendesak penyidik untuk segera memproses lebih lanjut. Bahkan, pihak Ahmad Dhani juga meminta agar Lita Gading bisa segera ditangkap karena merasa tak bersalah atas perbuatannya. Lantas, akan seperti apa kelanjutannya? Videonya pun, mohon maaf, PH-nya mengatakan kita akan meminta untuk ditangkap paksa klien kami. Saya sampaikan, klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia, mohon maaf, memiliki power
sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, salah, maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat. Mau menggunakan abuse of power-nya nggak bisa. Semua harus memenuhi unsur autus reus dan bahasa. Kita akan meminta penyidik untuk tangkap paksa. Nggak usah ditangkap paksa. Kalau kami ada panggilan, kami akan hadir. Jadi klien kami juga tidak pansos, tidak panjat sosial, karena klien kami sudah terkenal lebih dahulu. Dan tidak ada secara untung maupun material maupun imaterial ketika dia membahas mengenai itu. Coba saudara, teman-teman masyarakat lihat, semua videonya mengedukasi, pencerahan. Jadi bukan hanya anaknya Saudara Ahmad Dhani. Jika sudah begini, menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutannya konflik antara Ahmad Dhani dan Lita Gading. Apakah Ahmad Dhani berhasil memenjarakan Lita Gading, atau Lita Gading bisa membuktikan ke penyidik jika konten yang dibuatnya benar-benar mengedukasi?